Coba instruksi kelima pada soal UTS PBO. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang proses pembuatan kelas, proses pembuatan metode, dan alur programnya. Langsung aja kita masuk ke proses pembuatan kelas. Nah, struktur kelas ini disusun dari umum ke spesifik. Pertama, person dibuat sebagai abstract parent untuk menyimpan identitas dasar. Nah, kemudian member dan librarian itu dibuat sebagai child class-nya sesuai peran, yaitu anggota, member ini anggota, dan librarian ini petugas. Lalu book, ada book dibuat untuk data buku, kemudian loan record untuk histori pinjam kembali yang berbasis tanggal. Nah, kemudian ada library ini sebagai pusat data sekaligus aturan bisnisnya. Lanjut ke terakhir main. Nah, yang jelas main ini sebagai pengendali menu lah tampilannya nanti. Lanjut ke proses pembuatan metode. Oke, di versi ini yang paling simpel ya, cuma ada constructor, getter, sama display info. Lanjut ke member. Oke, di member ini pertama-tama tuh ada konstruktor. Ini konstruktor utamanya yang dengan alamat ya. Kemudian ada di overload dengan tanpa alamat, karena alamat ini opsional nanti. Lalu kita ada penentuan batas peminjaman. Itu 3 ini dapat dari NIM saya 5 ya belakangnya. Jadi sesuai aturan UTS saya dapat maksimal 3. Kemudian di sini ada getter. Lalu terakhir, enggak terakhir, ini masih ada lagi bawahnya. Ini business method dulu. Ini proses validasi ya. Mengecek apakah dia bisa minjam. Nah, kalau bisa minjam dan meminjam gitu, bukunya akan ditambahkan ke daftar pinjaman si anggota tersebut. Nah, kalau udah dibalikin, bukunya dihapus dari daftar pinjaman anggotanya. Nah, terakhir nge-override display info dari person. Kita lanjut ke librarian dulu ya. Nah, oke, di librarian ini metode ini berfungsi sebagai operator sistem gitu ya. Kayak ada proses loan, proses return, kemudian juga ada register member, segala macamnya ini. Itu adalah operator sistem. Nah, jadi petugas itu nggak nyimpan sebuah rule ya, tapi manggil layanan di sini, di library ini. Jadi dia manggil. Tapi sebelum masuk ke library, kita masuk dulu ke book dulu. Nah, di book ini, metode itu fokus ke data buku ya. Selain ini ya, konstruktor udah jelas. Ini juga di overload lagi. Karena tahun terbit ini opsional ya. Kadang kan tidak diketahui. Terus seperti biasa ada getter and setter. Lalu juga terakhir ini display. Oke, lanjut ke loan record. Ini tuh fokus ke siklus transaksi sama waktu ya. Ini nggak usah, kalau nggak diminta. Terus, nah ini mulai dari sini aja ya. Biasa ada constructor, getter. Nah, di sini mulai bisnis metodenya. Di sini tuh dia nandain buku yang udah dikembaliin sama ngecatat. Lanjut, ngecek nih apakah pengembalian ini ngelewatin jatuh tempo apa enggak, is it overdue or not. Lanjut, ini ngecek ya, ngitung ngitung jumlah selisih hari, terus kalau lebih atau kalau lebih dari waktu yang ditentukan, itu hitung dendanya di sini. Saya menggunakan Rp1.000 per hari, terus maksimal itu 30.000. Nah, kalau lebih dari sebulan tidak dikembalikan, dia tuh si anggota yang minjem ini dihapus dari daftar anggota. Aturannya seperti itu. Nah, ini di sini menandai kondisi keterlambatan berat yang memicu auto hapus anggota. Lanjut, ini display biasa, catatan pinjam, ada anggota buku segala macamnya. Nah, kita lanjut ke library. Nah, untuk mempersingkat waktu library ini karena panjang banget library, kita persingkat aja ya. Sebenarnya library ini yang menjadi pusat bisnis logiknya. Nah, kita kelompokkan aja ya biar gampang. Ini manajemen buku, ada menambahkan sama remove buku, terus manajemen anggota, register sama remove. Nah, ini buat ngecek nih, buat ngecek aturan otomatis sistem auto hapus anggota jika telat lebih dari sama dengan 30 hari dan belum mengembalikan bukunya. Terus di remove. Lanjut ke transaksi peminjaman. Nah, ini sekarang ke pengembalian. Nah, ini pencarian ya, pencarian berdasarkan ISBN, terus pencarian berdasarkan judul, mencari member berdasarkan ID, terus mencari anggota dari catatan pinjaman aktif berdasarkan ID, terus ya udah ini display biasa. Oke, terakhir kita lanjut ke main. Oke, karena main ini terlalu banyak, biar cepat intinya main itu metodenya bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada utilitas input, kemudian ada tampilan, flow per menu, dan main loop-nya. Ini main loop-nya. Nah, kita ngejar durasi 5 menit. Oke, kita lanjut ke alur program. Ya, ini dia
alurnya ya, alur programnya atau flowchart. It's kegeser. Nah, ini kita mulai dari inisialisasi program, kemudian input tanggal purpose dan data petugas. Ini karena saya tidak mau menentukan atau menghardcode-nya, jadi setiap orang yang mulai programnya dia akan bebas menentukan nama perpustakaan dan data petugasnya. Lanjut masuk ke menu utama. Nah, masuk ini dia akan ngecek apakah ada anggota yang melebihi batas peminjaman ya. Terus, nah ini banyak pilihan menunya. Mulai dari bisa keluar atau tambah buku, hapus buku, registrasi anggota, pinjam buku, kembalikan buku, cari buku, tampilkan anggota, riwayat peminjaman, dan hapus anggota. Nah, lainnya ini maksudnya ketika user menginput selain dari yang ada di kiri sini. Nah, kalau dia user menginput lainnya atau angka lain, dia menurut tidak tersedia dan akan eh, menunggu input dari user untuk ngeklik enter, kemudian balik lagi ke sini, masuk ke menu utama lagi. Nah, begitu saja.